Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul bersama-sama memberitakan kabar baik, terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 19 21 sampai 22 kita melihat bagaimana Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya setelah pekerjaan Tuhan di Efesus semakin berkembang. Paulus merencanakan perjalanan berikutnya menuju Yerusalem dan kemudian ke Roma. Namun yang menarik dari bagian ini adalah Paulus tidak melayani seorang diri. Firman Tuhan mencatat bahwa ia mengutus dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus. Dari bagian ini kita belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Rasul Paulus sekalipun dipakai Tuhan secara luar biasa, namun ia tetap melibatkan orang lain dalam pelayanan. Ia memahami bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan rekan-rekan pelayanan yang saling mendukung dan bekerja sama. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap orang percaya memiliki bagian dalam memberitakan kabar baik. Tidak semua dipanggil untuk berdiri di mimbar, tetapi setiap orang dapat menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Melalui perkataan, sikap, perhatian, dan tindakan kasih, kita dapat menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang hidup dalam pergumulan dan kehilangan pengharapan. Karena itu dunia membutuhkan kabar baik tentang Kristus. Tuhan memanggil gerejanya untuk bersatu dan hadir membawa terang dan pengharapan di tengah kehidupan yang gelap dan penuh tantangan. Selain itu, bagian ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama dalam pelayanan. Ketika orang percaya berjalan sendiri, mereka mudah lelah dan kehilangan semangat. Namun ketika melayani bersama-sama, kita dapat saling menopang, menguatkan, dan melengkapi satu sama lain. Apalagi ketika harus berhadapan dengan ancaman dan tantangan. Setiap kita orang percaya harus bersatu dalam iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Rasul Paulus memberikan teladan bahwa pelayan yang besar lahir dari kesediaan untuk bekerja bersama dalam pimpinan Tuhan. Timotius dan Erastus mungkin tidak seterkenal Paulus, tetapi mereka memiliki peran penting dalam mendukung pemberitaan Injil. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang paling hebat. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mau dipakainya. Ketika setiap orang mengambil bagian, maka pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan dan Injil dapat diberitakan semakin luas. Karena itu, marilah kita belajar untuk bersatu melayani Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang ketika umat Tuhan mau berjalan, melayani, dan memberitakan Injil bersama-sama dalam kesatuan. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.